Saudara-saudaraku, pernahkah kita membayangkan, di balik jalanan sepi sebuah kota, ada sebuah rahasia besar yang menunggu untuk terbongkar? Malam itu, di kawasan industri tua Tambak Lorok, Semarang, udara begitu lembab, lampu jalan banyak yang mati, hanya meninggalkan cahaya redup seperti lilin hampir padam. Dari kejauhan, suara ombak di pelabuhan masih terdengar, tapi suasana sepi, terlalu sepi. Disitulah seorang sopir angkot bernama Bayu melintas. Ia baru saja mengantar penumpang terakhir. Matanya yang lelah menangkap sesuatu yang aneh. Sebuah truk box putih terparkir di tepi jalan. Sekilas, tampak biasa saja. Tapi yang membuat Bayu heran, truk itu sudah ada di tempat yang sama. Selama 3 malam berturut-turut, tidak bergerak sedikit pun. Saat ia mendekat, bau busuk yang menusuk membuat langkahnya terhenti. Hidungnya seperti dipukul oleh aroma bangkai. Awalnya ia mengira ada hewan mati di dalam truk, namun rasa penasaran lebih kuat daripada rasa takut. Dengan senter ponsel kecil, ia menyorot pintu belakang truk. Dari celah pintu, terlihat cairan gelap menetes perlahan ke aspal. Jantung Bayu berdegup kencang. Tangannya gemetar saat ia akhirnya menghubungi polisi. Tak lama kemudian, suara sirene membelah keheningan malam. 2 mobil patroli tiba, membawa Komisaris Surya, seorang perwira yang dikenal tegas namun bijaksana. Dengan wajah serius, ia memberi perintah untuk membuka paksa pintu truk. Warga yang mulai berdatangan diminta menjauh. Saat gembok pintu dipatahkan, udara malam bercampur bau busuk menyeruak. Dan ketika pintu itu terbuka lebar, semua orang terdiam. Di dalamnya tersusun rapi 29 tubuh manusia. Wajah pucat, mata kosong, sebagian masih terbuka, seperti menatap keluar dari kegelapan. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada darah berceceran. Seolah-olah mereka dibiarkan tidur selamanya dalam kesunyian. Komisaris Surya berdiri kaku. Ia sudah sering menangani kasus pembunuhan, tetapi kali ini berbeda. Jumlah korban, cara mereka ditata, kondisi tubuh yang tampak utuh, semua itu membuat bulu kuduk berdiri. Amankan lokasi, perintahnya lantang, meski suaranya bergetar. Malam itu, Semarang tidak tahu bahwa penemuan truk ini hanyalah awal dari sebuah mimpi buruk panjang. Sebuah kisah tentang manusia-manusia kecil yang menjadi korban, tentang seorang dokter yang dielu-elukan sebagai malaikat, tapi ternyata menyimpan rahasia kelam. Dan pertanyaannya, saudara-saudaraku, siapa yang sebenarnya berada di balik 29 mayat ini? Pagi setelah penemuan truk maut itu, suasana di kantor polisi pelabuhan Semarang berubah seperti sarang lebah yang diganggu. Telepon berdering tiada henti, wartawan mengepung halaman, keluarga korban berdatangan dengan wajah panik penuh air mata. Berita tentang 29 mayat di dalam truk sudah menyebar ke seluruh penjuru kota, meski Komisaris Surya semalam sudah berusaha menutupinya rapat-rapat. Tetapi kita semua tahu, saudara-saudaraku, di zaman media sosial ini, kabar buruk lebih cepat dari angin. Di ruang kerjanya, Surya duduk dengan mata sembab, segelas kopi hitam yang sudah dingin masih di genggamannya. Ia tidak tidur semalam, laporan-laporan menumpuk di meja. Sementara di luar, suara tangis dan teriakan keluarga korban terdengar jelas. Beberapa di antaranya memaksa masuk, yakin bahwa anak atau saudara mereka ada di antara mayat-mayat di dalam truk itu. Di saat genting itulah, pintu ruangannya diketuk. Masuklah Dokter Sari, ahli forensik kepolisian. Wajahnya tegang, tangannya membawa map tebal, berisi hasil pemeriksaan awal. Ia menatap Surya dalam-dalam. "Pak Surya, saya harus bicara sekarang. Tidak bisa ditunda," katanya dengan nada berat. Surya mengangguk pelan, memberi isyarat agar ia duduk. "Apa yang kamu temukan?" tanyanya dengan suara rendah. Sari membuka map itu, memperlihatkan foto-foto hasil autopsi. Surya menarik napas dalam, menyiapkan mental. Sebagai polisi, ia sudah terbiasa melihat mayat, tapi tetap saja, kali ini berbeda. Semua korban meninggal dengan pola yang sama, ujar Sari, menunjuk foto leher salah satu jenazah. Ada bekas luka kecil, seperti titik, di bagian belakang leher. Hampir tidak terlihat kalau tidak diperiksa dengan teliti. Bentuknya identik, persis seperti tusukan jarum besar. Alis Surya berkerut. "Tusukan? Kamu yakin ini bukan luka kekerasan?" Sari menggeleng mantap. "Tidak, Pak. Saya sudah memeriksa lebih dari 10 korban. Luka itu ada di tempat yang sama. Ini bukan kebetulan."
Mereka disuntik, tapi bukan suntikan biasa. Cairan yang masuk belum bisa saya pastikan. Darah mereka menunjukkan reaksi aneh. Ada endapan kimia yang tidak cocok dengan obat-obatan umum. Ruangan mendadak hening. Hanya terdengar detak jam dinding. Surya menatap meja kosong, tenggorokannya terasa kering. Jika benar semua korban disuntik dengan cairan kimia, artinya ini bukan kecelakaan. Ini pembunuhan massal yang direncanakan dengan matang. Sari melanjutkan. Dan ada hal lain yang membuat saya merinding. Tubuh-tubuh mereka masih utuh, Pak. Padahal semestinya. Setelah 3 hari, mayat akan mulai membusuk. Tapi kulit mereka terlihat seperti dijaga. Ada kemungkinan cairan kimia itu berfungsi juga sebagai pengawet. Bayangkan, saudara-saudaraku, betapa menyeramkannya. Seolah ada seseorang yang sengaja memastikan para korban tetap rapi, agar bisa dilihat dengan jelas, seakan ingin meninggalkan pesan. Surya berdiri, berjalan mondar-mandir di ruangannya. Siapa yang bisa melakukan hal seperti ini? 29 orang, bukan 2 atau 3. Butuh tempat, butuh tenaga, butuh pengetahuan. Ini bukan ulah penjahat biasa. Belum sempat mereka melanjutkan percakapan. Seorang polisi muda masuk dengan wajah pucat. Pak, di luar semakin banyak keluarga korban yang menunggu. Mereka menuntut agar diperbolehkan melihat mayat. Surya menghela napas panjang. Ia tahu betul, semakin lama ia menahan keluarga, semakin besar tekanan yang akan datang. Dari luar, suara seorang ibu terdengar histeris, memanggil nama anaknya yang hilang sejak seminggu lalu. Teriakan itu menembus dinding, menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Dokter Sari menatap Surya dengan mata berkaca. Pak, kita tidak bisa menahan mereka terlalu lama. Media sudah mulai mencium bau kasus ini. Kalau kita terus sembunyikan, kepercayaan publik akan hilang. Surya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tahu Sari benar, tapi ia juga sadar kalau ia gegabah membuka semua fakta tanpa bukti jelas, posisinya bisa goyah. Apalagi kalau dalang di balik ini benar-benar punya kekuatan besar. Tak lama, polisi muda itu kembali masuk. Kali ini membawa sebuah plastik bening berisi benda kecil. Ini ditemukan di lokasi, Pak. Dekat truk. Surya mendekat, menatap benda itu. Sebuah serpihan logam tipis, seperti jarum pecah. Ia memegang plastik itu dengan hati-hati. Apa ini? Tanyanya dengan suara rendah. Dokter Sari memperhatikan dengan seksama. Bentuknya bukan jarum medis standar, lebih mirip alat suntik khusus. Mungkin dipakai untuk memasukkan cairan dengan dosis tertentu. Siapapun yang melakukannya, dia tahu persis apa yang dia lakukan. Surya menatap serpihan logam itu lama, seolah mencoba membaca jawabannya. Di dalam hatinya, ia tahu, kasus ini baru saja membuka pintu menuju sebuah rahasia yang jauh lebih gelap. Siang itu, halaman kantor polisi Pelabuhan Semarang sudah seperti pasar malam. Puluhan wartawan berdesakan dengan kamera dan mikrofon. Keluarga korban menjerit-jerit menuntut jawaban. Beberapa bahkan mengangkat foto anak mereka yang hilang, berteriak histeris, "Kembalikan anak saya! Jangan sembunyikan mereka dari kami." Komisaris Surya berdiri di balik kaca jendela kantornya. Wajahnya lelah, matanya sembab karena semalaman hanya tidur 1 jam. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus keluar memberikan pernyataan resmi. Tapi apa yang harus ia katakan? Fakta yang ada di tangannya masih terlalu sedikit, terlalu banyak misteri. Di tengah kebingungannya, pintu ruangannya kembali diketuk. Dokter Sari masuk, membawa hasil tambahan dari pemeriksaan forensik. Wajahnya tegang, tapi langkahnya mantap. "Pak Surya," katanya pelan, "saya menemukan sesuatu lagi." Ia mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan bening. Ini ditemukan di dekat lokasi truk. Hasil uji awal menunjukkan zat kimia yang tidak umum. Bukan obat rumah sakit, lebih mirip cairan pengawet jaringan. Surya menatapnya tajam. Jadi benar, ada yang sengaja membuat tubuh korban tetap utuh? Sari mengangguk pelan. Seolah-olah pelaku ingin mayat-mayat itu tetap terlihat jelas, bahkan setelah mati. Seperti pesan yang ditinggalkan. Ruangan terasa semakin dingin. Surya teringat wajah-wajah pucat di dalam truk semalam, mata kosong yang seolah menatap keluar dari kegelapan. Belum sempat mereka melanjutkan, seorang polisi muda masuk lagi. Kali ini dengan wajah panik. "Pak, ada saksi yang ingin bicara," katanya dia melihat sesuatu sebelum truk itu ditemukan. Surya berdiri cepat. "Siapa dia?" "Seorang pria tua, Pak. Namanya Haji Musa." Beberapa menit kemudian,
Surya duduk di ruang interogasi sederhana bersama Dokter Sari. Lampu neon berkelip samar, meja kayu penuh goresan, bau rokok menggantung. Di hadapan mereka duduk seorang pria berusia lebih dari 60 tahun. Janggutnya putih, wajahnya cemas, tapi sorot matanya masih tajam. Dialah Haji Musa, saksi mata. Ceritakan dari awal, Haji, ucap Surya tenang. Musa menarik napas panjang. Malam sebelum truk itu ditemukan, saya pulang dari masjid sekitar jam 9 malam. Jalanan sepi. Saya lihat truk putih itu berhenti di dekat gudang tua. Sopirnya turun. Surya mencondongkan tubuh. Kamu lihat wajahnya jelas? Musa menggeleng. Gelap, Pak. Tapi caranya berjalan. Aneh. Tegap. Rapi. Bukan seperti sopir truk biasa. Dia pakai jas dokter, lengkap dengan stetoskop di lehernya. Saya ingat betul. Karena itu yang paling aneh. Ruangan hening. Surya dan Sari saling berpandangan. Seorang dokter di balik kemudi truk berisi mayat, ini bukan sembarangan. Musa melanjutkan dengan suara bergetar. Saya sempat lihat dia membuka pintu belakang truk sebentar. Ada cahaya senter dari tangannya. Saat itu, saya seperti melihat tangan manusia jatuh keluar, lalu cepat-cepat ia menutup pintu kembali. Setelah itu dia pergi. Saya terlalu takut untuk mendekat. Surya mengetuk meja pelan. Kata-kata Musa sesuai dengan firasatnya. Ini bukan ulah sindikat kriminal biasa. Ada orang berpendidikan, bahkan mungkin orang dalam dunia medis yang terlibat. Dokter Sari mencatat cepat. Haji, kalau suatu saat kami perlihatkan orang itu, apakah Anda bisa mengenali dia lagi? Musa terdiam sebentar, lalu mengangguk ragu. Mungkin bukan wajahnya, tapi cara berjalan dan sikap tubuhnya. Saya masih ingat. Surya menatapnya serius. Kesaksianmu sangat penting, Haji. Tapi ingat, jangan ceritakan ini pada siapapun, untuk keselamatanmu sendiri. Musa menelan ludah. Wajahnya kaku, tapi ia mengangguk. Ia paham benar arti peringatan itu. Di luar ruangan, Surya berdiri lama menatap lorong kantor. Dalam hatinya ia tahu, kasus ini semakin dalam, semakin berbahaya. Kalau benar ada seorang dokter yang terlibat, apalagi dengan kemampuan mengutak-atik kimia pengawet tubuh, maka mereka tidak hanya berhadapan dengan kriminal. Mereka sedang menghadapi seorang ilmuwan gila yang bersembunyi di balik jas putih. Dan yang lebih menakutkan lagi, dokter itu mungkin saja seseorang yang selama ini dipercaya masyarakat. Malam berikutnya, suasana di ruang forensik Rumah Sakit Semarang penuh ketegangan. Dokter Sari dan tim masih memeriksa mayat-mayat korban. Suara mesin pendingin berdengung, aroma formalin menusuk. Satu demi satu, jenazah diperiksa. Namun, saat giliran korban ke-27, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dokter Sari yang sedang memeriksa denyut nadi tiba-tiba tertegun. Jari-jarinya merasakan detak, sangat lemah, hampir tak terdengar, tapi nyata. Ya Tuhan, bisiknya. Ia segera berteriak memanggil perawat. Cepat, siapkan oksigen. Orang ini masih hidup. Kegaduhan pun pecah. Perawat berlarian, memasang infus, menyalurkan oksigen. Tubuh korban itu kurus, wajah pucat, bibir membiru, namun dadanya masih naik turun perlahan. Semua orang di ruangan terdiam, seolah menyaksikan sebuah keajaiban. Dari 29 mayat yang ditemukan, ternyata ada satu yang masih bernyawa. Beberapa menit kemudian, Komisaris Surya tiba dengan langkah tergesa, wajahnya penuh ketegangan. Sari, apa benar? Tanyanya cepat. Ya, jawab Sari dengan napas terengah. Denyutnya lemah sekali, tapi dia masih bernapas. Kalau Tuhan mengizinkan, dia bisa bicara. Surya mendekat ke ranjang. Ia menatap wajah korban. Seorang pria sekitar 30 tahun, rambut kusut, tubuh penuh luka kecil di leher. Surya mengepalkan tangan. Kalau dia bisa bicara, kita mungkin akan tahu siapa pelakunya, gumamnya. Beberapa jam berlalu. Dalam keadaan setengah sadar, korban itu membuka mata perlahan. Bibirnya bergetar, suaranya sangat lirih, nyaris tak terdengar. Dokter Sari mendekat, menempelkan telinga. Air, bisiknya. Sari memberi sedikit air dengan kapas, lalu dengan sisa tenaga, pria itu kembali berbisik. Kami dijanjikan kerja, katanya mau dibawa ke luar negeri. Tapi di sana kami disuntik, satu persatu, lalu gelap. Surya mencondongkan tubuh, hatinya berdegup kencang. Siapa yang menyuntikmu?
Katakan namanya." Pria itu terbatuk keras. Darah keluar dari mulutnya. Perawat panik mencoba menolong. Namun ia kembali membuka mulutnya, mengucapkan sesuatu dengan suara serak. "Dokter Fadli." Setelah kata itu keluar, tubuhnya lunglai. Monitor berbunyi panjang, tanda detak jantung berhenti. Semua orang di ruangan membeku. Dokter Sari menutup mata korban dengan tangan bergetar. Sementara Surya berdiri kaku, wajahnya pucat. Nama itu terus bergema di telinganya. Dokter Fadli. Bagi orang awam, nama itu adalah simbol kebaikan. Kepala Dinas Kesehatan Semarang, seorang yang dielu-elukan media, dikenal suka membangun klinik gratis, sering muncul di televisi membantu warga miskin. Baliho dengan wajahnya tersenyum hangat terpampang di banyak sudut kota. Hampir setiap warga menganggapnya malaikat. Tapi malam itu, di ruang forensik, terungkap sesuatu yang berbeda. Di balik jas putih dan citra dermawannya, ada kemungkinan Dokter Fadli adalah dalang tragedi 29 mayat itu. Surya menatap Dokter Sari dengan sorot kosong. Kalau masyarakat tahu, mereka pasti tidak akan percaya. Bagaimana bisa seorang yang dianggap penyelamat justru menjadi pembunuh? Sari menunduk, wajahnya tegang. Tapi kita tidak bisa mengabaikan kata-kata korban ini. Meski hanya sesaat sebelum ia meninggal, ia menyebut nama yang jelas. Surya berjalan mondar-mandir, dadanya terasa sesak. Ia tahu, menuduh seseorang seperti Fadli bukan perkara mudah, apalagi tanpa bukti kuat. Selain ucapan seorang korban sekarat, publik bisa saja melawan polisi. Bahkan, karier dan nyawanya sendiri bisa jadi taruhannya. Namun, di dalam hati Surya juga tahu, semakin lama ia menunda, semakin banyak korban yang akan jatuh. Ia berdiri tegak, menatap Dokter Sari. Mulai sekarang, kita harus awasi setiap gerak-gerik Dokter Fadli. Tapi dengan hati-hati, satu langkah salah, kita bisa jadi target berikutnya. Dan di luar gedung rumah sakit itu, Semarang masih tertidur. Orang-orang masih menganggap Dokter Fadli sebagai malaikat penolong. Tak seorang pun menyadari bahwa sosok yang mereka puja mungkin saja menyembunyikan rahasia paling kelam yang pernah mengguncang kota ini. Keesokan harinya, kota Semarang kembali diguncang. Bukan hanya karena berita 29 mayat itu, tapi karena gelombang media yang semakin liar. Judul-judul sensasional muncul di layar televisi dan koran pagi. Tragedi truk maut di Pelabuhan Tanjung Emas. Polisi lamban, keluarga korban menangis. Di halaman kantor polisi, kerumunan makin bising. Wartawan menyerbu, keluarga korban menjerit memanggil nama anak dan saudara mereka. Suasana panas, bahkan nyaris ricuh. Dari dalam, Komisaris Surya menatap pemandangan itu dengan hati berat. Ia tahu, ia tak bisa diam lebih lama. Dengan seragam rapi, ia keluar didampingi 2 anak buah. Begitu kakinya melangkah ke halaman, sorak-sorai wartawan langsung meledak. Mikrofon dan kamera menyorot wajahnya. "Pak Surya, benar ada 29 mayat di dalam truk box? Apakah mereka pekerja migran ilegal? Apakah ada sindikat internasional di balik ini?" Pertanyaan bertubi-tubi menghujani. Seperti peluru, Surya mengangkat tangan, mencoba menenangkan. Dengan suara lantang namun hati-hati, ia menjawab, "Saudara-saudara, benar telah ditemukan 29 korban di dalam sebuah truk box di kawasan industri lama Semarang. Saat ini kami sedang melakukan identifikasi. Saya mohon semua pihak bersabar. Polisi bekerja siang dan malam untuk mengungkap siapa pelaku di balik tragedi ini." Namun wartawan tidak puas. "Pak Surya, apakah benar korban sengaja dibunuh? Ada informasi tubuh mereka masih utuh, tidak seperti mayat biasa." Surya terdiam sesaat, lalu menjawab pelan, "Semua kemungkinan sedang kami selidiki. Untuk saat ini, saya belum bisa memberikan detail lebih jauh." Kerumunan semakin gaduh. Beberapa keluarga korban berteriak marah, menuduh polisi menutup-nutupi. Seorang bapak paruh baya maju ke depan, wajahnya merah karena emosi. "Jangan anggap kami bodoh, Pak Polisi. Anak saya hilang seminggu lalu. Sekarang kalian temukan mayat, tapi masih bilang belum jelas. Kami butuh kepastian." Surya menunduk sebentar, lalu menatap pria itu dengan mata penuh empati. "Kami mengerti penderitaan Anda. Kami berjanji semua korban akan diidentifikasi satu persatu, tidak ada yang ditutupi." Namun janji itu tak cukup untuk meredakan amarah. Tangisan dan teriakan semakin keras. Wartawan sibuk menyiarkan langsung, dan dalam hitungan menit, berita itu sudah tersebar ke seluruh negeri. Surya akhirnya kembali ke ruangannya.
menjatuhkan tubuh ke kursi dengan napas berat. Tekanan begitu besar. Atasan dari pusat sudah mulai menelepon, menuntut penjelasan. Ia tahu posisinya kini seperti duduk di kursi panas. Tak lama kemudian, Dokter Sari masuk dengan map baru di tangannya. Wajahnya serius. "Pak Surya, saya menemukan hal lain dari barang bukti." Ia meletakkan sebuah botol kecil di meja. Dari tas hitam yang ditemukan dekat lokasi truk, cairan ini mengandung zat kimia yang tidak umum. Lebih mirip cairan pengawet jaringan. Kalau benar ini yang disuntikkan ke korban, itu menjelaskan kenapa tubuh mereka tetap utuh. Surya menatap tajam. Jadi benar, ada orang yang sengaja membuat mereka tampak seperti diawetkan. Sari mengangguk. Ya, seakan-akan pelaku ingin mereka tetap terlihat jelas, bahkan setelah mati, seperti pesan atau peringatan. Ruangan mendadak terasa dingin. Surya mengingat kembali kesaksian Haji Musa yang melihat seorang pria berpakaian dokter membuka pintu truk malam hari. Potongan puzzle itu perlahan mulai menyatu. Lalu datang kabar mengejutkan. Seorang polisi muda masuk, wajahnya panik. "Pak, ada saksi yang ingin bertemu." Katanya dia melihat truk itu berhenti di lokasi 3 malam sebelum ditemukan. Sopirnya turun, tapi bukan orang biasa. Surya menatapnya tajam. "Siapa saksinya?" "Seorang pria tua, Pak. Namanya Haji Musa." Mendengar nama itu lagi, Surya dan Dokter Sari saling berpandangan. Mereka tahu inilah saatnya menggali lebih dalam. Dan dalam hati, Surya berbisik, jika benar semua ini terkait seorang dokter, apalagi nama besar seperti Dokter Fadli, maka pertarungan yang akan datang bukan sekadar mencari pembunuh. Ini adalah pertarungan melawan citra, kekuasaan, dan kebohongan yang sudah lama dipelihara. Sore itu, langit Semarang mendung, awan kelabu menggantung rendah di atas pelabuhan. Angin laut membawa aroma asin bercampur lembab, seakan ikut menahan napas atas tragedi yang baru saja terbongkar. Di ruang forensik, suasana hening berubah tegang. Para perawat sibuk, mesin monitor berdentang lirih. Di salah satu ranjang darurat, Ilham, korban selamat dari truk maut itu, terbaring lemah. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, bibir membiru. Selang infus menempel di lengannya, namun napasnya masih ada, meski terengah. Dokter Sari duduk di sampingnya, menggenggam tangan Ilham erat-erat. "Kamu aman di sini, Nak. Jangan takut. Tarik napas pelan. Simpan tenaga," bisiknya dengan suara hangat. Komisaris Surya berdiri di sisi lain ranjang, menatap wajah korban yang tampak menderita. Dalam hatinya, ia tahu setiap kata yang keluar dari mulut Ilham bisa menjadi kunci untuk membuka misteri besar ini. Setelah beberapa menit, mata Ilham mulai terbuka perlahan. Pandangannya kosong, namun berusaha fokus pada wajah Sari. Bibirnya bergerak pelan. "Air." Sari cepat-cepat memberi sedikit air dengan kapas basah. Ilham menelan perlahan, lalu suaranya keluar lirih, seperti bisikan yang hanya bisa didengar jika telinga benar-benar dekat. "Kami dijanjikan kerja," katanya, "mau dibawa ke luar negeri." Ia terhenti, tubuhnya gemetar. Surya mendekat, mencondongkan tubuhnya. "Siapa yang menjanjikan itu, Ilham? Katakan, Nak, jangan takut." Air mata menetes di sudut mata Ilham. Bibirnya bergetar lagi. "Kami disuntik." Satu persatu, lalu gelap. Surya merasakan jantungnya berdegup lebih keras. Ia menatap Sari, lalu kembali berbisik pada Ilham. "Siapa yang menyuntikmu? Katakan namanya, Nak. Kami ada di sini untuk melindungimu." Ilham menggigil, tubuhnya bergetar hebat. Lalu dengan sisa tenaga, ia berbisik jelas, meski hampir tak terdengar. "Dokter Fadli." Begitu nama itu keluar, ruangan hening. Suara mesin monitor berbunyi nyaring, tanda tekanan darahnya menurun drastis. Perawat segera bergerak, mencoba menstabilkan kondisinya. Namun Surya dan Sari hanya bisa berdiri terpaku. Nama itu, sekali lagi, menggetarkan ruangan. Dokter Fadli. Surya mengepalkan tangannya. Semua orang di Semarang mengenalnya. Seorang kepala dinas kesehatan, sosok yang dielu-elukan masyarakat. Wajahnya terpampang di baliho besar. Dengan senyum ramah, ia sering tampil di televisi lokal, membagikan sembako, membuka klinik gratis untuk warga miskin. Bagaimana mungkin orang seperti itu disebut sebagai dalang dari pembantaian 29 orang? Sari menatap Surya dengan wajah serius. "Pak, kalau masyarakat tahu, mereka pasti tidak akan percaya. Bagaimana bisa seorang yang dianggap malaikat ternyata..." Suaranya tercekat,
ternyata pembunuh. Surya berjalan mondar-mandir, wajahnya menegang. Tapi kita tidak bisa abaikan. Kesaksian korban ini jelas. Meski dalam keadaan sekarat, ia menyebut nama itu. Sari menghela napas panjang. Tapi kita butuh bukti lain. Kata-kata seorang korban saja tidak cukup untuk melawan sosok sebesar Fadli. Surya mengangguk pelan. Ia tahu betul, menuduh seorang pejabat dengan citra sebersih itu tanpa bukti kuat hanyalah bunuh diri. Publik bisa melawan polisi. Bahkan, ada kemungkinan orang dalam di kepolisian sendiri ikut melindungi Fadli. Namun di lubuk hati, Surya sadar, semakin lama mereka menunda, semakin banyak korban yang jatuh. Ia menatap Sari dengan tatapan tegas. Mulai sekarang, kita awasi semua gerak-gerik Fadli, tapi jangan lewat jalur resmi. Kita tidak tahu siapa saja yang sudah dibeli di dalam institusi. Sari menatapnya ragu. Maksudnya kita bergerak diam-diam? Ya, jawab Surya mantap. Kalau kita salah langkah, nama kita bisa hancur, bahkan nyawa kita jadi taruhannya. Tapi kalau kita diam, dia akan terus mengorbankan orang-orang tak bersalah. Sari terdiam, lalu mengangguk. Wajahnya serius, tapi matanya berkaca-kaca. Di luar rumah sakit, lampu jalan mulai menyala. Hujan rintik jatuh di jalanan Semarang. Orang-orang masih menganggap Dr. Fadli sebagai malaikat penyelamat. Tak seorang pun menyadari bahwa di balik jas putih itu mungkin tersembunyi seorang algojo bersarung tangan. Dan malam itu, Surya berjanji dalam hati, apapun taruhannya, ia harus membuka wajah asli malaikat kota ini. Keesokan harinya, televisi lokal menayangkan berita yang membuat dada Komisaris Surya semakin sesak. Di layar, Dr. Fadli tampak tersenyum ramah, membagikan paket sembako kepada warga miskin di sebuah kelurahan. Kamera menyorot wajah-wajah penuh syukur para ibu yang menangis haru, anak-anak kecil yang melambaikan tangan, dan para jurnalis yang sibuk memuji kedermawanannya. Kalau bukan karena Dr. Fadli, mungkin kami tidak bisa berobat, kata seorang warga dalam wawancara. Beliau itu malaikat bagi kami. Surya menonton tayangan itu di ruangannya bersama Dr. Sari. Wajah keduanya tegang. Lihat, Sari, ujar Surya lirih. Inilah kenapa orang tidak akan percaya kalau kita sebut dia pelaku. Semua orang melihatnya sebagai penyelamat. Mereka hanya melihat senyum dan kebaikannya. Bukan sisi lain yang kita curigai. Sari menggenggam map berisi laporan forensik. Itu yang membuat saya takut, Pak. Semakin baik citra seseorang, semakin sulit orang menerima bahwa ia bisa berbuat sebaliknya. Kalau kita menuduh tanpa bukti kuat, justru kita yang akan dituduh memfitnah. Saat itu Bayu, sopir angkot yang kini sering membantu penyelidikan, masuk membawa map tebal, wajahnya serius. Pak Surya, saya sudah coba selidiki kehidupan pribadi Fadli. Dari rekam jejak, transaksi keuangan, sampai aktivitas malamnya. Dan saya temukan sesuatu. Ia membuka map itu. Laporan keuangan resmi. Fadli memang bersih, tapi ada aliran dana besar yang ditarik tunai tanpa keterangan jelas. Nominalnya terlalu besar untuk sekadar bantuan sosial. Surya mengernyit. Kemana uang itu mengalir? Bayu menunjuk halaman lain. Ada juga daftar relawan yang direkrut untuk program kesehatan desa, tapi dari puluhan nama, beberapa cocok dengan identitas korban di truk box itu. Sari terbelalak. Jadi, korban-korban itu bukan pekerja migran ilegal? Mereka sebenarnya direkrut lewat program Fadli sendiri? Bayu mengangguk. Saya rasa begitu. Mereka dijanjikan pekerjaan atau bantuan, tapi ternyata dibawa ke tempat lain. Mungkin ke gudang yang saya lihat di belakang rumahnya. Gudang itu bukan tempat biasa. Ventilasinya rapat, kadang terdengar suara mesin berdengung. Surya menunduk dalam, hatinya bergolak. Perlahan, potongan puzzle mulai menyatu. Dr. Fadli memanfaatkan posisinya sebagai pejabat dermawan untuk menjaring korban tanpa dicurigai siapapun. Dan ketika eksperimen gelapnya gagal, mayat-mayat itu dibuang begitu saja seolah kasus penyelundupan manusia. Namun Surya juga tahu, satu dugaan tanpa bukti nyata tak akan cukup. Kita butuh bukti lebih konkret, katanya mantap. Malam itu, Surya membuat keputusan berisiko. Ia dan Bayu akan melakukan pengintaian langsung ke rumah mewah Dr. Fadli di pinggiran kota. Rumah itu tampak anggun, dengan pagar tinggi, kamera pengawas di setiap sudut, dan satpam bergantian berjaga. Dari luar, rumah itu tampak seperti kediaman teladan. Halaman rapi, lampu terang, mobil mewah berkilau. Namun, di sisi belakang rumah,
ada bangunan kecil mirip gudang. Ventilasinya ditutup rapat, dan sesekali terdengar suara mesin berdengung. Bayu yang mengintai dengan kamera kecil mencatat semuanya. "Pak, ini terlalu besar untuk sekadar gudang penyimpanan. Saya yakin di dalamnya ada sesuatu." Surya menatap bangunan itu dari kejauhan. Hatinya berdesir. Kalau benar di sana tempatnya, maka Fadli tidak hanya seorang dokter. Ia sedang bermain Tuhan. Sementara itu, di layar televisi, Fadli kembali tampil dengan wajah penuh senyum, membicarakan program kesehatan gratis untuk rakyat kecil. Senyum itu, bagi masyarakat, adalah senyum penyelamat. Tapi bagi Surya dan timnya, senyum itu kini hanya menyembunyikan topeng setan. Malam itu, hujan tipis membasahi jalanan Semarang. Lampu jalan berkelip samar, dan udara dingin menusuk kulit. Komisaris Surya duduk di dalam mobil tua bersama Bayu, parkir cukup jauh dari rumah mewah dokter Fadli. Dari balik kaca yang berembun, Surya menatap gerbang tinggi rumah itu dengan tatapan penuh waspada. "Pak, lihat itu," bisik Bayu sambil mengarahkan teropong malamnya. Surya mengikuti arah pandang Bayu. Sebuah mobil box putih memasuki halaman rumah Fadli. Bentuknya mirip dengan jenis truk yang beberapa hari lalu ditemukan berisi 29 mayat. Pintu belakang rumah terbuka, dan dari dalam muncul 2 orang berseragam putih. Lalu, sosok yang paling mereka kenal muncul, Dr. Fadli. Ia mengenakan jas putih rapi. Senyumnya tetap sama hangat seperti yang sering dilihat masyarakat di televisi. Namun kali ini, senyum itu tampak berbeda dingin dan penuh kendali. Bayu menahan napas. "Pak, itu dia sendiri. Dia yang memimpin langsung." Surya memperhatikan dengan seksama. Jantungnya berdegup cepat. Apa yang mereka angkut dari truk ke gudang belakang bukanlah obat-obatan atau perlengkapan medis. Mereka membawa tubuh manusia, beberapa terlihat masih bergerak lemah, seolah pingsan. "Ya Allah," bisik Bayu. "Mereka bukan pasien, mereka korban baru." Surya mengepalkan tangannya. Wajahnya mengeras. "Sekarang kita tahu wajah sebenarnya malaikat ini. Dia bukan penyelamat. Dia algojo bersarung tangan putih." Dengan kamera kecil, Bayu merekam semua yang mereka lihat dari kejauhan. Setiap detik begitu berharga, karena itu bisa menjadi bukti nyata yang sulit disangkal. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Suara mesin berdengung dari dalam gudang, bercampur dengan bunyi langkah kaki para asisten Fadli. Dari celah ventilasi, terlihat cahaya terang menyinari ruangan yang tampak seperti laboratorium. Surya menatap pemandangan itu dengan sorot marah. Ini bukan sekadar pembunuhan, ini eksperimen manusia. Bayu menelan ludah. Tangannya gemetar saat menggenggam kamera. "Pak, kalau bukti rekaman ini bocor, seluruh Semarang pasti gempar. Tapi, apakah kita siap menghadapi kekuatan sebesar itu?" Surya menoleh ke arahnya. Matanya tajam meski suaranya pelan. "Kita tidak punya pilihan, Bayu. Kalau kita diam, lebih banyak nyawa yang hilang. Fadli harus jatuh, apapun taruhannya." Hujan semakin deras, menyamarkan suara langkah dan mesin. Dari balik pepohonan, Surya dan Bayu terus mengintai. Mereka tahu sekali saja salah langkah. Mereka bukan hanya kehilangan bukti tapi juga nyawa. Malam itu, di dalam catatan rahasia penyidik, nama Dr. Fadli resmi ditulis dengan tinta merah, tersangka utama. Namun Surya juga sadar, membuka kedok seseorang seperti Fadli bukanlah perkara mudah. Sekali salah langkah, publik bisa justru melindungi sang dokter, dan nyawa para penyelidik bisa jadi taruhan. Bayu menatap Surya dengan wajah cemas. "Pak, kalau benar ini sampai ke pengadilan, apakah masyarakat siap menerima bahwa malaikat mereka ternyata iblis?" Surya menarik napas panjang, menatap langit malam yang mendung. "Entah mereka siap atau tidak, tugas kita tetap sama. Membela yang lemah, melawan yang jahat, biarlah sejarah yang menilai." Dan di kejauhan, suara sirene samar terdengar. Entah milik siapa, entah menuju kemana. Tapi malam itu, Surya merasakan firasat buruk. Badai besar baru saja dimulai. Pagi berikutnya, suasana di kantor polisi Semarang berbeda dari biasanya. Para anggota lalu lalang dengan wajah tegang. Bisikan-bisikan terdengar di setiap sudut, seolah ada rahasia besar yang berputar. Komisaris Surya duduk di ruang kerjanya, menatap kamera kecil yang ia sembunyikan di laci terkunci. Di dalam kamera itu tersimpan rekaman paling berbahaya yang pernah ia miliki, bukti visual Dr.
Fadli memimpin pemindahan korban ke gudang belakang rumahnya. Ketukan pintu terdengar. Bayu masuk dengan map di tangan. "Pak, saya sudah salin rekamannya ke 3 kartu memori berbeda. Satu saya simpan, satu saya titipkan ke Bu Sari, dan satu lagi tetap di kamera. Kalau salah satu hilang, masih ada cadangan." Surya mengangguk. "Bagus Bayu. Kita tidak bisa remehkan Fadli. Dia punya mata di mana-mana." Namun sebelum mereka sempat melanjutkan percakapan, pintu diketuk keras. Seorang polisi muda masuk, wajahnya pucat. "Pak, ada berita buruk. Haji Musa ditemukan, tak sadarkan diri di rumahnya." Ada tanda-tanda orang masuk paksa. Surya langsung berdiri. Jantungnya berdegup kencang. "Bawa saya ke sana sekarang." Beberapa menit kemudian, ia tiba di rumah sederhana Haji Musa. Pintu depan terbuka paksa. Kursi terbalik. Pecahan kaca berserakan. Di ruang tamu, Haji Musa tergeletak dengan kepala berdarah, namun masih bernapas. Dokter Sari sudah ada di sana, sibuk memberi pertolongan pertama. "Dia dipukul benda tumpul," ucapnya cepat. "Tapi masih bisa selamat kalau segera dibawa ke rumah sakit." Haji Musa merintih, matanya terbuka setengah. Dengan suara lemah, ia berbisik, "Dia tahu aku bicara. Dia akan habisi semua saksi." Sari menenangkan, "Jangan bicara dulu Haji. Fokus bernapas." Namun kata-kata itu sudah cukup membuat Surya mengepalkan tangannya. Tak diragukan lagi, Dokter Fadli sudah mulai bergerak. Satu-satunya saksi mata hampir saja dibunuh. Itu berarti rekaman mereka benar-benar membuat sang dokter panik. Sore harinya, Surya dipanggil ke ruang Kombes Yusran, atasan langsungnya. Seorang pria berwajah dingin. Sorot matanya tajam. "Apa yang sedang kau lakukan, Surya?" tanyanya dengan suara berat. "Kota ini ribut soal gosip Dokter Fadli. Kau tahu siapa dia? Dia pahlawan masyarakat. Jangan bikin masalah dengan menuduh tanpa bukti kuat." Surya menahan amarah. "Dengan segala hormat Pak, saya sudah punya bukti rekaman. Fadli bukan malaikat seperti yang orang lihat. Dia melakukan eksperimen kejam pada manusia." Yusran mengetuk meja keras. "Jaga ucapanmu. Tanpa surat perintah, rekamanmu tidak berarti apa-apa. Jangan sampai karirmu hancur karena nekat." Nada itu jelas bukan sekadar teguran. Ada ancaman tersembunyi di dalamnya. Surya keluar dari ruangan dengan wajah tegang. Menyadari satu hal, ada orang dalam kepolisian yang melindungi Fadli. Di koridor Bayu menunggu. "Bagaimana Pak?" Surya menghela napas panjang. Sepertinya ada tangan kotor di dalam institusi. Fadli tidak hanya punya uang, tapi juga pelindung di tingkat atas. Malam itu, mereka bertiga Surya, Sari, dan Bayu berkumpul di rumah Sari. Suasana hening, lampu ruang tamu redup. Mereka duduk melingkar dengan wajah serius. "Kita tidak bisa percaya pada jalur resmi," kata Sari sambil memegang salah satu kartu memori. "Kalau bukti ini kita serahkan ke kantor, bisa saja hilang dalam hitungan jam." Bayu mengangguk. "Kita bisa gunakan media. Kalau rekaman ini tersebar ke publik, Fadli tidak bisa sembunyi lagi." Namun Surya menggeleng. "Belum. Kalau kita sebarkan sekarang tanpa persiapan, kita yang akan dituduh memfitnah. Fadli punya jaringan kuat. Bisa-bisa kita dipenjara sebelum publik sempat mencerna." Sari menatap Surya dalam-dalam. "Lalu apa rencananya?" Surya mengepalkan tangannya. "Kita harus kumpulkan bukti tambahan. Rekaman ini langkah awal. Kita butuh identitas para korban hidup yang masih ada di gudang. Kita butuh catatan eksperimen. Kita butuh saksi lain. Kalau semua terkumpul, barulah kita jatuhkan dia." Ketegangan semakin terasa. Mereka bertiga tahu tugas itu nyaris mustahil. Tapi di wajah mereka ada api kecil, tekad untuk melawan. Namun malam itu juga, saat Surya pulang ke apartemennya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Lorong gedung terasa sepi, lampu-lampu padam satu persatu. Saat masuk ke kamar ia langsung tertegun. Laci mejanya terbuka, kamera kecil itu hilang. Telepon genggamnya berdering, nomor tak dikenal. Surya mengangkat dengan hati-hati. Di seberang sana, terdengar suara berat. "Kau pikir bisa sembunyi dengan bukti murahan itu? Jangan ikut campur Surya, atau nyawamu yang berikutnya masuk truk box." Klik. Sambungan terputus. Surya berdiri kaku. Suara itu tidak asing. Ia yakin itu suara salah satu perwira di kantornya. Pengkhianat itu ada di lingkaran mereka sendiri. Dan di tempat lain, Dokter Fadli berdiri di balkon rumah mewahnya. Di tangannya, kamera kecil milik Surya. Senyumnya tipis.
Mereka pikir bisa menjatuhkanku dengan mainan ini, gumamnya. Ia menoleh ke asistennya. Pastikan semua relawan baru siap untuk uji coba besok. Dan jangan biarkan ada yang keluar hidup-hidup. Hujan deras mengguyur Semarang sejak dini hari. Jalanan basah. Lampu-lampu jalan berpendar redup tertutup kabut. Komisaris Surya berdiri di balkon apartemennya. Menatap kosong ke arah kota yang mulai terjaga. Pikirannya berkecamuk. Kamera berisi rekaman bukti kini sudah hilang. Haji Musa masih koma di rumah sakit. Dan jelas ada tangan kotor dalam tubuh kepolisian yang melindungi Dr. Fadli. Ponselnya bergetar. Pesan singkat dari Bayu muncul. "Pak, saya punya sesuatu. Temui saya di pelabuhan lama. Jangan bawa siapapun." Surya langsung mengambil jaket lalu berangkat dengan motor tuanya. Pelabuhan lama itu sepi. Hanya terdengar deburan ombak memukul dinding beton. Bayu sudah menunggu di bawah lampu jalan yang redup. Wajahnya tegang. "Ada apa, Bayu?" tanya Surya cepat. Bayu menyerahkan sebuah amplop coklat. "Ini saya dapat dari kontak saya di Dinas Kesehatan. Dokumen distribusi obat milik Yayasan Fadli. Ada catatan aneh. Beberapa obat dicatat keluar untuk program penelitian, tapi tidak pernah sampai ke rumah sakit manapun. Jumlahnya besar." Surya membuka dokumen itu. Matanya menyipit. Obat bius, cairan infus, zat kimia pengawet, jumlahnya bisa untuk puluhan pasien. Semua hilang tanpa jejak. Ini pasti digunakan di gudang eksperimen. Bayu mengangguk. "Bukan itu saja, Pak. Saya juga dapat informasi. Malam ini akan ada truk box yang bergerak dari gudang tua di pinggiran Kendal. Katanya, mereka mau memindahkan sesuatu sebelum fajar." Surya menatap jauh ke laut. "Kalau benar, ini kesempatan kita untuk menangkap basah. Tapi, tanpa surat perintah, kita dianggap melanggar. Yusran akan gunakan itu untuk menjatuhkan kita." Bayu menunduk. Suaranya rendah. "Pak, surat perintah tak ada gunanya kalau pengkhianat ada di dalam. Kita harus ambil risiko ini. Kalau tidak, Fadli akan pindahkan semua korban." Sebelum kita sempat bertindak, Surya terdiam, lalu menarik napas panjang. "Baik, kita tidak bisa menunggu lagi. Tapi kita butuh satu orang lagi." Malam itu, mereka bertiga, Surya, Bayu, dan Dr. Sari, bertemu di rumah Sari. Ruang tamu sederhana itu dipenuhi ketegangan. "Kita hanya bertiga melawan jaringan besar," kata Sari dengan wajah cemas. "Kalau gagal, kita semua bisa lenyap." Surya menatap keduanya. Lebih baik mati berjuang daripada diam melihat orang-orang tak bersalah dijadikan korban. Tepat pukul 11 malam, mereka tiba di dekat gudang tua yang disebut Bayu. Bangunannya besar, cat dindingnya mengelupas, jendela pecah-pecah. Dari kejauhan, tampak satu truk box putih terparkir, mesinnya masih menyala. Beberapa pria berbadan kekar berjaga di sekitar. Surya berbisik, "Kita harus cari celah masuk, jangan gegabah." Mereka merayap lewat rerumputan basah di sisi bangunan. Dari celah dinding yang retak, terdengar suara rantai berderak dan rintihan manusia. Bau obat-obatan bercampur anyir darah menusuk hidung. "Ya Allah," bisik Sari, menahan tangis. Mereka masih hidup. Tiba-tiba pintu gudang terbuka. Seorang pria berjas dokter keluar sambil berbicara lewat ponsel. Wajahnya jelas terlihat di bawah cahaya lampu. "Itulah Dr. Fadli. Persiapkan semuanya. Besok pagi kapal berangkat ke luar negeri. Semua sampel harus sudah di atas kapal malam ini. Jangan ada yang tertinggal," katanya lantang sebelum masuk kembali. Surya menahan napas. Kata-kata itu adalah bukti tak terbantahkan. Fadli sendiri yang memimpin. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, suara dingin muncul dari belakang. "Tahan senjatamu, Surya." Mereka serentak menoleh. Dari kegelapan, muncul sosok berseragam polisi dengan pistol teracung. Sorot lampu jalan mengenai wajahnya. "Kombes Yusran, sudah kubilang, jangan ikut campur," katanya dingin. "Kau pikir bisa menandingi jaringan ini hanya dengan 2 orang dan seorang dokter perempuan?" Sari gemetar. Bayu berbisik pelan, "Pak, kita sudah dikepung." Benar saja, dari balik gudang, beberapa pria bersenjata keluar mengapit mereka. Fadli kembali muncul di pintu gudang, menatap Surya dengan senyum puas. "Ah, komisaris pemberani," ucapnya tenang. "Aku sudah menduga kau akan sampai ke sini. Sayang sekali keberanianmu tak disertai kecerdikan." Surya mengepalkan tangan. "Cepat atau lambat, semua ini akan terbongkar.
Kau tak bisa selamanya sembunyi di balik uang dan kekuasaan. Fadli tertawa kecil. Bukan aku yang sembunyi, Surya. Justru kalian yang akan hilang malam ini. Besok pagi, seluruh kota akan percaya bahwa kalian tewas dalam baku tembak karena melawan hukum. Yusran menambahkan dengan nada sinis. Dan mereka akan menganggapmu pengkhianat, bukan pahlawan. Surya menatap keduanya dengan mata penuh tekad. Dalam hati ia berjanji, sekalipun malam ini akhir hidupnya, ia tidak akan pergi tanpa perlawanan. Namun, sebelum peluru pertama dilepaskan, suara letusan keras terdengar dari kejauhan. Satu demi satu, lampu gudang padam, meninggalkan kegelapan total. Teriakan panik pecah. Siapa itu? Cari sumber tembakan, teriak anak buah Fadli. Surya segera berbisik pada timnya. Ini kesempatan kita. Bergerak sekarang. Malam itu, di tengah hujan deras dan kilatan peluru, perburuan sesungguhnya dimulai. Tembakan memecah malam, kilatan peluru menerangi wajah-wajah yang tegang. Dalam kekacauan itu, sebuah sosok muncul dari kegelapan damar, mantan polisi yang selama ini dikenal sebagai bayangan. Ia bergerak cepat, tanpa banyak bicara. Matanya dingin, terlatih. Ternyata bukan kebetulan ia hadir di tempat ini. Damar menundukkan tubuh, memberi isyarat pada Surya dan Bayu. Ikuti aku, bisiknya terburu. Ada lorong servis di sisi selatan, aku tahu jalurnya. Tanpa menunggu jawaban panjang, mereka bertiga segera merayap, memanfaatkan asap dan kegelapan yang diciptakan oleh pemadaman lampu. Di dalam gudang, suasana kacau. Anak buah Fadli berlarian mencari sumber tembakan. Beberapa menembak membabi buta, beberapa lagi panik. Di antara ranjang-ranjang dan tabung-tabung kaca, terdengar suara orang yang merintih korban-korban yang masih bisa diselamatkan. Ratna, maaf. Dokter Sari berusaha menenangkan satu pasien yang baru saja tersadar. Ia mengikat perban seadanya, menutup infus yang tercabut, menyalurkan oksigen seadanya. Cepat, kita harus membawa yang masih hidup keluar. Matan, serunya. Suaranya hampir tak terdengar di atas dentuman peluru. Damar memberi aba-aba. Ambil satu saja, yang paling kuat untuk bicara. Kita tidak bisa selamatkan semuanya malam ini. Pilihan itu menusuk hati tapi logis. Satu saksi hidup masih mampu menggulingkan sistem korup. Mereka memilih Ilham meski lemah. Ia saksi kunci. Rizal, maaf. Bayu menggendong Ilham. Sedangkan Surya menutup dari depan. Damar menutup belakang. Langkah mereka tergesa, namun disiplin. Sekonyong-konyong, dari belakang terdengar teriakan marah. Kombes Yusran muncul lagi, kali ini bersama beberapa anak buah bersenjata. Tatapannya dingin seperti baja. Berhenti, teriak Yusran. Serahkan saksi itu. Damar tidak berhenti. Ia mengangkat senjata, membalas tembakan untuk membuka jalur. Perlawanan singkat berubah menjadi baku tembak sengit. Di tengah bentrokan, satu anak buah Yusran melesat menyorot ke arah Damar. Damar terpental, luka di bahu tetapi ia tetap menahan, melindungi rombongan kecil itu. Di luar gudang, hujan deras membuat jejak kaki bermuram. Mereka menembus lorong gelap, menuruni tangga darurat, hingga akhirnya muncullah sebuah jalan setapak yang menuju hutan kecil. Mobil tua Bayu sudah menunggu meskipun bodinya ringkih, mesin masih hidup. Mereka menaikkan Ilham dengan terburu. Ratna sibuk memeriksa kondisi korban. Saat mereka hampir menutup pintu mobil, suara-suara jerit dilontarkan. Dari kegelapan, Damar tertinggal. Ia menghadang beberapa pengejar untuk memberi waktu. Pergi, bawa saksi itu jauh-jauh, teriaknya. Surya menoleh, ingin menolong. Damar mengangkat jari, isyarat, jangan. Jika kalian balik, semuanya akan lenyap. Dengan perintah berat di dada, Surya tak memilih. Mobil melaju menembus malam, meninggalkan Damar yang semakin tenggelam oleh bayang-bayang. Di balik kaca kabin yang berembun, muka Surya tampak pucat. Ia menatap ke belakang, sampai siluet Damar menghilang di antara kilatan tembakan. Malam itu, mereka sampai di sebuah rumah aman, sebuah klinik kecil di pinggiran kota yang dikelola mantan relawan. Pemiliknya menerima mereka dengan tangan gemetar, tanpa banyak tanya. Ratna segera bekerja, menstabilkan Ilham, mengganti infus, menutup luka-luka kecil. Ilham setengah sadar, namun matanya penuh kecemasan. Ia berbisik pelan, mereka akan terus mencari. Surya duduk, menutup wajah dengan tangan.
Napasnya terengah. Kita selamat untuk sekarang, gumamnya. Namun di dalam dada ada rasa bersalah. Satu nyawa ditinggal, Damar mungkin terluka parah atau lebih buruk. Mereka tahu Damar bertaruh nyawanya demi memberi kesempatan kebenaran keluar. Sementara itu, di balik pagar rumah mewah, Dr. Fadli berdiri menatap malam. Di tangannya ada ponsel yang menampilkan layar kosong rekaman yang dulu ada kini tak bernilai bagi dia. Wajahnya tidak panik, malah ada senyum tipis. Aturan mainnya keras, gumamnya. Tapi permainan belum selesai. Di rumah aman, Surya menatap Ilham yang mulai sadar sedikit demi sedikit. Ia tahu, perjalanan panjang baru saja dimulai. Mengumpulkan bukti tambahan, mengembalikan kamera yang dicuri, mencari Haji Musa yang hampir tewas, dan yang paling berat membuka mata publik terhadap kebenaran tentang seorang yang mereka anggap malaikat. Di luar, hujan menetes pelan, seperti memberi jeda pada kota yang masih penuh luka. Dalam hati Surya tumbuh tekad. Mereka akan lanjutkan perjuangan, selangkah demi selangkah karena hanya kebenaran yang bisa menenangkan jiwa-jiwa yang telah hilang. Subuh di Semarang terasa berat, kabut tipis menggantung di jalanan, suara azan terdengar sayup, namun di sebuah rumah aman di pinggiran kota, tidak ada yang benar-benar tenang. Komisaris Surya, Dr. Sari, dan Bayu duduk melingkar di ruang tamu sempit, sementara di kamar kecil, Ilham satu-satunya saksi hidup masih berjuang antara sadar dan pingsan. Ratna, maaf. Sari keluar dari kamar dengan wajah letih. Tekanan darahnya turun lagi. Kalau dia tidak segera dibawa ke rumah sakit dengan fasilitas lengkap, saya khawatir dia tidak akan bertahan lama. Surya menatap kosong ke dinding. Kalau kita bawa ke rumah sakit, orang-orang Fadli akan tahu. Mereka punya mata di mana-mana. Rumah sakit bisa jadi perangkap. Bayu yang duduk gelisah ikut menimpali. Pak, kita tidak bisa sembunyi terus. Samuel, Fadli pasti sudah tahu kita bawa Ilham. Cepat atau lambat, mereka akan menemukan tempat ini. Keheningan menekan. Surya memijit pelipis. Pikirannya penuh dengan berbagai kemungkinan. Dalam hatinya ia sadar. Posisi mereka semakin terpojok. Bukti rekaman sudah hilang. Saksi mata Haji Musa masih koma. Dan kini hanya Ilham yang bisa bicara. Tapi kondisi Ilham rapuh. Nyawanya bisa hilang kapan saja. Tiba-tiba terdengar ketukan 3 kali di pintu depan. Semua terdiam. Surya segera mengisyaratkan diam. Tangannya meraih pistol di pinggang. Bayu mengintip lewat celah tirai. Pak, ada orang di luar. Sendirian. Ketukan terdengar lagi. Kali ini disertai suara serak. Ini aku, Damar. Surya segera membuka pintu dengan hati-hati. Benar. Damar berdiri di ambang pintu. Tubuhnya berlumuran debu dan noda darah kering. Bahunya terbalut kain lusuh. Wajahnya pucat. Tapi matanya masih menyala dengan tekad. Apa yang terjadi di gudang? Tanya Surya cepat. Damar masuk, duduk perlahan di kursi. Gudang itu kacau. Mereka evakuasi sebagian korban ke kapal. Tapi aku berhasil mengacaukan pengiriman. Fadli marah besar. Sekarang dia pasti buru-buru cari kalian. Surya menatapnya serius. Kami punya Ilham. Dia lihat semuanya, bahkan menyebut nama Fadli sebelum pingsan. Damar menegakkan tubuhnya, meski jelas kesakitan. Kalau begitu, kalian harus bergerak cepat. Besok pagi, Fadli akan gunakan semua koneksinya untuk menutup berita ini. Kalau Ilham ketahuan masih hidup, dia jadi target pertama. Sari masuk lagi, wajahnya khawatir. Dia sudah mulai sadar, tapi tubuhnya sangat lemah. Saya butuh tempat yang lebih aman untuk merawatnya. Rumah sakit bukan pilihan. Kita butuh lokasi yang jauh dari radar Fadli. Damar mengangguk pelan. Ada satu tempat, klinik tua di luar kota, dikelola mantan relawan medis. Mereka anti korupsi, tidak punya kaitan dengan Fadli atau Yusran. Kalau ada tempat aman di Jawa Tengah ini, hanya itu. Surya menatap wajah Damar, lalu ke Bayu dan Sari. Ia tahu perjalanan ke sana akan penuh bahaya. Tapi ia juga tahu mereka tak punya banyak pilihan. Baik, ucap Surya mantap. Besok sebelum matahari terbit, kita bawa Ilham ke sana. Kalau dia selamat, maka Fadli tidak akan tidur tenang lagi. Di luar, fajar mulai muncul samar di balik kabut. Namun di kejauhan, lampu mobil hitam terlihat berputar-putar di jalan raya, seakan mencari alamat. Itu pertanda jelas. Permainan baru saja memasuki babak baru. Dini hari yang lembab di Semarang. Udara dingin menusuk tulang ketika Komisaris Surya, Dr. Sari, Bayu, dan Damar bersiap meninggalkan rumah aman.
Di kursi belakang mobil tua milik Bayu, Ilham terbaring lemah dengan wajah pucat. Selang infus sederhana masih menempel di lengannya. Sementara Sari duduk di sampingnya, menggenggam tangan saksi itu erat. "Semua siap?" tanya Surya dengan suara rendah. "Siap, Pak," jawab Bayu, meski wajahnya jelas menunjukkan rasa cemas. Damar hanya mengangguk singkat, tangannya sibuk memeriksa senjata api yang dibawanya. Mobil meluncur pelan meninggalkan halaman rumah aman, menembus jalanan sempit yang masih gelap diselimuti kabut. Dari luar, suasana terlihat tenang, hanya suara jangkrik dan gonggongan anjing dari kejauhan. Namun di dalam mobil, jantung setiap orang berdegup lebih cepat dari biasanya. Dokter Sari memeriksa denyut nadi Ilham. "Kita harus buru-buru. Kalau tekanan darahnya turun lagi, saya tidak bisa jamin dia bertahan." Surya mengangguk. "Tenang, Bu Dokter. Kita akan sampai." Tapi dalam hatinya, ia sadar perjalanan ke klinik tua yang disebut Damar bukanlah sekadar perjalanan biasa. Itu bisa jadi pertaruhan hidup mati. Beberapa kilometer berjalan mulus, hingga mereka tiba di sebuah jembatan tua di kawasan Maros. Tiba-tiba, cahaya lampu truk menyilaukan dari arah berlawanan. Truk itu berhenti mendadak tepat di tengah jembatan, menutup jalan. "Celaka," desis Bayu sambil menginjak rem keras. Mobil berdecit, nyaris menabrak pembatas. Belum sempat mereka bereaksi, dua mobil hitam muncul dari belakang, mengapit mereka. Suara pintu mobil dibanting, langkah kaki berat terdengar mendekat. Dari bayangan, sosok-sosok pria bersenjata muncul, mengepung mobil tua mereka. "Ratna, maaf." Sari langsung merapatkan tubuhnya ke Ilham, melindunginya dengan badan. Bayu menelan ludah, tangannya gemetar di setir. Damar sudah mengangkat pistol, matanya tajam menatap keluar. Lalu, dari depan, muncul Kombes Yusran. Wajahnya dingin, senyumnya tipis penuh ejekan. "Sudah kubilang, Surya," suaranya lantang terdengar. "Kau hanya mempercepat kematianmu sendiri." Surya keluar dari mobil dengan pistol terangkat. "Dan aku juga sudah bilang, Yusran, keadilan tidak bisa kau bunuh. Sekalipun aku jatuh, kebenaran akan tetap mencarimu." Yusran tertawa pendek, sinis. "Kau pikir saksi sekarat di belakang itu bisa menjatuhkan Fadli? Bahkan kalau dia bicara, siapa yang akan percaya? Semua rekaman, semua dokumen sudah kami kuasai. Kau hanya membawa beban mati." Damar keluar, berdiri di sisi Surya, senjatanya terarah. "Kalau benar kalian berkuasa, kenapa harus repot menutup jalan begini? Kalian takut?" Sorot mata Yusran berubah tajam. Ia memberi isyarat cepat dengan tangannya. Seketika, tembakan meletus. Surya dan Damar segera berlindung di balik mobil, membalas tembakan dengan cepat. Suara peluru menghantam bodi mobil tua itu. Kaca pecah berhamburan. Di dalam mobil, Sari menunduk, seraya menahan tubuh Ilham agar tidak terkena pecahan kaca. "Bayu, mundurkan mobil," teriak Surya. Bayu, meski gemetar, segera memutar setir dan menginjak pedal gas. Mobil bergerak mundur dengan keras, menabrak salah satu mobil hitam di belakang hingga oleng. Damar menembak dari jendela, berhasil membuat salah satu pengejar jatuh tersungkur. Namun, mobil lain tetap membuntuti. Suara mesin meraung, peluru masih berdesing di udara. Ilham mulai mengigau, tubuhnya menggigil hebat. "Dia butuh pertolongan sekarang," teriak Sari panik. Surya berpikir cepat. Di depannya, jalan bercabang dua. Satu menuju jalan utama kota, satu lagi ke arah hutan kecil yang jarang dilalui orang. Ia menoleh cepat ke Bayu. "Kiri, masuk ke hutan." Bayu memutar setir tajam. Mobil berbelok masuk ke jalan berbatu yang menurun curam. Pohon-pohon besar menutupi pandangan, membuat mobil-mobil pengejar kesulitan mengikuti. Suara tembakan mulai menjauh. Akhirnya, mobil tua itu berhenti di tengah hutan. Mesin mengepul panas, ban nyaris meledak. Semua terdiam sejenak, hanya terdengar napas terengah-engah dan detak jantung yang berdegup tak karuan. Surya menoleh ke belakang, melihat wajah pucat Ilham. "Kita tak bisa terus pakai mobil. Kita lanjut jalan kaki." Damar segera membuat tandu darurat dari jaket dan kayu patah. Bayu membantu mengangkat tubuh Ilham. Sari masih menahan tangis, tapi ia mengangguk. "Kita harus selamatkan dia, apapun risikonya." Malam itu, mereka mulai menembus hutan gelap dengan langkah berat, membawa saksi yang bisa menjatuhkan seorang raksasa. Tapi di belakang sana, Yusran dan pasukan Fadli pasti belum berhenti mengejar. Kabut pagi turun semakin tebal,
ketika rombongan kecil itu menembus hutan di barat Semarang. Udara dingin menusuk kulit, membuat napas mereka tampak seperti asap putih. Komisaris Surya berjalan paling depan dengan pistol di tangan, matanya terus menyapu sekitar. Di belakangnya, Bayu dan Damar memikul tandu darurat tempat Ilham terbaring. Sementara dokter Sari tak henti-hentinya memeriksa denyut nadi saksi itu. Sedikit lagi, bisik Surya, di ujung hutan ini ada jalan kecil. Kalau kita bisa menyeberang, klinik tinggal beberapa kilometer. Namun, suara ranting patah dari arah kanan membuat mereka terhenti. Surya segera mengangkat tangannya, memberi isyarat berhenti. Semua terdiam. Dari balik kabut, bayangan hitam bergerak. Perlahan tapi pasti, sosok-sosok pria bersenjata muncul, mengepung dari segala arah. Dan dari tengah mereka, muncullah Kombes Yusran. Wajahnya berkeringat, tapi tatapannya tetap dingin. "Sudah kubilang, Surya," ucapnya dengan suara berat. "Tidak ada jalan keluar untukmu." Surya mengarahkan pistol. "Kau sudah terlalu jauh, Yusran. Kau bukan lagi polisi. Kau hanya anjing bayaran Fadli." Yusran menyeringai. "Kalau aku anjing, maka aku anjing yang tahu siapa tuannya. Kau hanya kesatria bodoh yang rela mati demi permainan yang tak akan pernah kau menangkan." Sebelum Surya sempat menjawab, langkah lain terdengar dari sisi berlawanan. Dari balik kabut, seorang pria berjas abu-abu muncul dengan sorot mata penuh wibawa. Ia melangkah tegap, seakan tanah berlumpur pun tunduk padanya. Itulah Dokter Fadli. Dokter Sari terbelalak. "Ya Allah, dia sendiri yang datang." Fadli mendekat dengan tenang. Tangannya bersih tanpa senjata, hanya senyum tipis yang menghiasi bibirnya. "Kadang seorang raja harus turun ke medan perang," ucapnya. "Apalagi kalau musuhnya hanyalah lalat kecil yang terlalu berisik." Tatapannya menembus Surya. "Kau pikir membawa saksi sekarat itu bisa menghentikanku?" Surya menggertakkan gigi. "Kau bunuh 29 orang itu, Fadli. Kau dan Yusran harus membayar." Fadli tertawa rendah, suara yang dingin hingga menusuk telinga. "Mayat itu, mereka hanya pengorbanan kecil. Orang-orang yang tidak penting, yang kalaupun hilang, dunia tidak peduli. Dunia ini milik yang berani kotor, Surya. Dan kau terlalu suci untuk bertahan hidup." Di atas tandu, Ilham berusaha bangkit, meski tubuhnya lemah. Dengan suara serak, ia berbisik, Kau yang memerintahkan semua ini." Fadli meliriknya dengan tatapan jijik. "Dan kau, saksi payah. Suaramu tidak akan mengubah apapun. Polisi ada di tanganku, politisi ku beli, media ku bungkam. Kau hanya debu." Surya maju selangkah. "Tidak, Fadli. Satu-satunya alasan kau datang sendiri ke sini adalah karena kau takut. Kau tahu sekali saja kebenaran keluar, semua akan berbalik melawanmu." Mendadak dor, suara tembakan terdengar, peluru menghantam pohon tepat di samping kepala Fadli. Ia terhuyung, wajahnya berubah tegang. Semua pasukan langsung siaga, menodongkan senjata ke segala arah. Dari sisi barat kabut, muncul sekelompok pria berpakaian sipil dengan senjata laras panjang. Di tengah mereka, berjalan seorang pria tua dipapah 2 orang. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah, tapi sorot matanya masih tajam. Itulah Haji Musa, saksi mata yang dikira koma, kini berdiri dengan sisa tenaga. "Ratna, Sari menutup mulutnya, hampir menangis. "Ya Allah, dia sadar." Dengan suara bergetar tapi tegas, Haji Musa menunjuk langsung ke arah Fadli. "Itu dia, itu orangnya. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Dia yang memerintahkan pengiriman dan pembantaian." Untuk pertama kalinya, wajah Fadli kehilangan kendali. Ia menoleh ke Yusran dengan tatapan tajam penuh amarah. "Kau biarkan dia hidup?" Yusran tampak bimbang. Tangannya menggenggam pistol erat, matanya bergetar. Surya segera mengambil kesempatan. "Yusran, dengarkan aku. Selama ini kau hanya jadi tameng. Fadli akan mengorbankanmu kapan saja. Kalau kau masih punya harga diri sebagai polisi, hentikan ini sekarang." Suasana hening. Hanya suara napas berat yang terdengar. Semua mata menatap Yusran. Perlahan, ia mengangkat pistol. Semua orang menegang, tak tahu ke arah siapa senjata itu ditodongkan. Lalu, dengan suara serak penuh amarah, Yusran berkata, "Cukup, dokter. Aku sudah muak jadi budakmu." Dan pistol itu berbalik mengarah ke Dokter Fadli. Hutan pagi itu menjadi saksi sebuah drama terakhir.
Kabut semakin tipis, cahaya matahari mulai menembus dedaunan, tapi ketegangan belum mereda. Kombes Yusran berdiri dengan pistol terarah, wajahnya tegang, keringat menetes di pelipis. Di depannya, Dr. Fadli masih berusaha mempertahankan senyumnya, meski jelas panik. "Yusran," suara Fadli tenang, namun penuh tekanan. "Kau pikir mereka akan menerimamu kembali setelah semua ini? Kau sudah sama kotornya dengan aku." Yusran terdiam sesaat, lalu menatap Surya. "Mungkin benar, aku sudah terlalu jauh. Tapi setidaknya aku masih bisa menebus sebagian dengan ini." Dor, satu peluru menembus bahu Fadli. Ia terhuyung. Darah mengucur, namun ia masih hidup. Para anak buahnya panik. Beberapa berlari menembak membabi buta. Suara senjata memenuhi udara hutan. Surya, Damar, dan Bayu segera berlindung di balik batang pohon besar, membalas tembakan. Dr. Sari melindungi Ilham dengan tubuhnya, sementara Haji Musa dipapah mundur oleh dua pria sipil yang bersamanya. Pertempuran berlangsung sengit, teriakan, dentuman peluru, dan bau mesiu bercampur dengan embun pagi. Yusran sendiri melawan anak buah Fadli, seolah melepaskan semua amarah yang ia pendam bertahun-tahun. Akhirnya, banyak dari pasukan Fadli tumbang. Yusran berdiri terengah, pistolnya masih berasap. Ia menatap Fadli yang kini terbaring di tanah, darah membasahi bajunya. Surya mendekat, pistol diarahkan tepat ke kepala sang dokter. "Ini akhir dari permainanmu, Fadli." Fadli masih sempat tersenyum sinis, meski wajahnya pucat. "Kau pikir membunuhku akan mengubah dunia? Akan selalu ada Fadli lain. Dunia ini milik orang yang berani kotor, Surya. Kau terlalu lemah untuk dunia seperti ini." Surya menatapnya tajam. "Mungkin benar, tapi setidaknya hari ini bukan milikmu." Dor, peluru menembus dada Fadli. Tubuhnya terkulai, matanya kosong menatap langit biru yang mulai cerah. Suara burung bersahutan, seolah menjadi saksi bahwa tirai kejahatan itu akhirnya runtuh. Dr. Sari berlari ke arah Ilham. "Dia masih bernapas. Kita harus segera bawa dia ke klinik." Wajahnya penuh air mata, tapi kali ini ada sedikit harapan. Yusran menjatuhkan pistolnya, lututnya goyah. Ia menunduk, wajahnya penuh penyesalan. "Aku sudah terlalu jauh, tapi setidaknya ku tebus dengan ini." Surya menatapnya lekat. "Hukum akan tetap menilai, Yusran. Kau akan bertanggung jawab, tapi kau sudah memilih sisi yang benar di detik terakhir." Haji Musa duduk lemah di atas tanah, menatap langit dengan mata berkaca-kaca. "Allah Maha Besar." Akhirnya kebenaran keluar juga. Bayu menepuk bahu Surya. "Pak, kita berhasil. 29 nyawa itu akhirnya mendapat keadilan." Surya menghela napas panjang, menatap matahari yang kini penuh. "Belum, Bayu. Perjalanan masih panjang. Tapi setidaknya, hari ini, kebenaran masih punya suara." Penutup narasi untuk YouTube. Saudara-saudaraku, kisah ini meninggalkan luka yang dalam. 29 orang sederhana buruh, pekerja kasar, bahkan tunawisma dijadikan korban oleh tangan dingin seorang yang dianggap malaikat. Tapi pada akhirnya, topeng kebaikan itu runtuh. Kita belajar satu hal, keadilan mungkin datang terlambat, tapi ia tidak pernah mati. Selama masih ada orang yang berani melawan arus, kebenaran akan menemukan jalannya. Maka mari kita renungkan. Jangan pernah menutup mata terhadap kejahatan, meski ia datang dengan wajah tersenyum. Karena seringkali, iblis bersembunyi di balik jubah kebaikan. Jika saudara percaya bahwa kebenaran harus diperjuangkan, silakan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa tekan suka dan berlangganan, agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah nyata yang membuka mata.